Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Untuk kali ini kita lanjutkan pelajaran fikih kita, masih berkaitan dengan libas. Kemudian karena kemarin dibahas tentang mandi, termasuk berhias itu mandi, maka sekarang babnya yakni al-asya'ul muharramah ala man alaihi hadatsu akbar, yakni perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas akbar, berhadas besar. Jadi kalau orang sedang berhadas besar, itu apa saja yang terlarang dilakukan. Maka yang pertama yang terlarang adalah as-shalah, yakni salat tentunya. Kalaupun salat ya tetap tidak sah. Yang kedua at-tawafu bil bait, yakni tawaf di Ka'bah. Yang ketiga mashul mushaf, yakni mengusap atau menyentuh mushaf Al-Qur'an. Kemudian qiraatul Qur'an, yakni membaca Qur'an. Membaca Qur'an dalam arti ini membaca, bukan sekedar untuk misalnya berdoa misalnya apa, Rabbana atina fid dunya hasanah ya. Itu kan juga ayat kan. Maka kalau tujuannya berdoa tidak apa-apa, tapi kalau tujuannya membaca, memang membaca Quran, maka terlarang. Kemudian yang kelima dukhulul masjidi wal baqa'u fihi, masuk masjid dan tinggal tinggal di masjid. Lakin idza ayat khulal masjida wa la yabqa fi ka ayyamura mandakhi luhu aw ya'khudhu syai'an wa in tawaddu ar-rajulu al-junub jazalahu ayyabqa fil masjid. Jadi kalau masuk masjid kemudian tidak tinggal ya, seperti orang yang sedang lewat ya, atau ingin mengambil sesuatu di dalam masjid ya, maka boleh. Jika orang yang junub ini wudu, maka boleh kemudian tinggal di masjid. Itu perkara-perkara yang terlarang seorang ketika berhadas besar. Kita lanjutkan min ahkamil ghusli, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan mandi. Al-ula al-ghuslu in kana an hadathi akbar fa innahu yajzi'u 'anil wudu. Mandi jika itu dalam rangka membersihkan atau menghilangkan hadas besar ya, maka telah mencukupi dari wudu. Maksudnya dia sudah teranggap wudu gitu. Artinya begitu mandi, dari mandi besar kemudian langsung sholat ya, itu sudah sah. Wa in kana al-ghuslu minal ighsalil mustahabbah awil mubahah fa innahu la yakfi 'anil wudu. Kalau mandinya itu mandi sunnah ya, bukan wajib ya, seperti mandi hari Jumat ya, ataupun mandi yang mubah
ya, mandinya untuk sekedar segar gitu ya, kebersihan begitu ya, maka apa, belum mencukupi wudhu. Yakni kalau dia ingin sholat ya harus wudhu dulu. Illa in ikhtasal al-ghusla al-kamila al-mustamila alal wudhu, kecuali kalau dia mandinya itu mandi yang sempurna ya, yang meliputi juga bagian-bagian wudhu. Jadi kalau misalnya mau sholat Jumat ya, kemudian mandi dulu, nah sebelum mandi dia wudhu ya, sunah-sunahnya mandi ya, kemudian dia dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, maka meskipun itu mandi sunnah maka sudah mencukupi wudhu, artinya tidak perlu wudhu lagi. Tapi kalau sekedar mandi ya, yang mungkin bagian kepala nggak diguyur mungkin begitu ya, maka itu belum bisa mencukupi wudhu, artinya dia tetap masih diperintahkan untuk wudhu kalau mau sholat dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, la budda fil iktisalil wajib min ghusli ma tahta sya'ril kathif. Jadi ketika mandi wajib itu harus membasuh yang di bawah rambut yang tebal, misalnya rambut ya, maka harus terbawa sampai akar-akar rambutnya, terbasuh akar-akar rambutnya. Kalau punya kumis, punya jenggot yang tebal, maka juga harus terbasuh akar-akar dari rambutnya sampai atau tidak cukup hanya di sekedar bagian luarnya misalnya dibasahi, enggak, tapi harus sampai ke akar rambut. Kemudian la budda fil ikhtisalil wajib min tafaqqudil amakinil ladzi la yasilu ilaihal ma bisuhula. Kalau mandi wajib maka harus mencari tempat-tempat yang air itu belum sampai ke sana ya, maka dicari, dibasuh ya. Seperti mithlu surah, seperti pusar ya, wal ibti, seperti di ketiak. Nah, ini kan perlu dibasuh tersendiri. Kan belum tentu kalau kita cuma mengguyur itu kemudian air masuk ke sana. Wadakhilul udhun wa ma khalfaha, dalamnya telinga dan belakangnya ya. Ini juga perlu digosok-gosok, dibasuh ya, biar air sampai ke sana. Kemudian yang lainnya lagi, yakni yajibu tarkul israfi fi isti'malil ma'i yang indal ghusli. Ini wajib untuk meninggalkan berlebih-lebihan. Yakni jadi dalam menggunakan air tidak boleh berlebih-lebihan, secukupnya saja. Kalau memang sudah dirasa bersih ya sudah, nggak boleh berlebih-lebihan. Yang kelima, la yustaratut tartib wal muwalah fil ghusli. Jadi dalam masalah mandi maupun mandi wajib maka tidak disyariatkan urut ya. Tidak harus kepala dulu misalnya atau bagian wudhu dulu, tidak, walaupun sunnahnya seperti itu ya, tapi tidak disyaratkan, tidak harus tartib urut ya. Demikian pula tidak harus muwalah, artinya mungkin bisa diselingi dengan pekerjaan lain atau perbuatan lain. Falau ikhtasalatu mara'a ba'da dzalika buq'atan lam yasil halma wa sala wahdaha. Kalau sekiranya misalnya sudah mandi ya, tapi kemudian kok masih terlihat satu bagian yang belum terbasuh, maka kemudian dia dibasuh
secara sendirian maka tidak mengapa. Kemudian yang terakhir yakni apa? Yajibu 'alal muslimi idza iktasala fi biraqis siyahati ayyuqta auratuhu. Wajib bagi seorang muslim kalau mandi di tempat umum, kolam umum ya, kolam renang atau pemandian umum ya, maka wajib untuk menutup auratnya. Itu perkara-perkara yang berkaitan dengan mandi. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.